like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kimbos, kembali lagi di podcast Ke-Info bersama dengan saya Wiranti Intania. Kali ini saya bersama dengan narasumber kita merupakan koordinator penyuluh di PTD KPHP Kerinci 1, yaitu Pak Ade Kewarman Eshud. Pak Ade, boleh disapa dulu nih teman-teman Kimbos yang lagi nonton. Halo pagi. Tema podcast kita kali ini Pak Ade mungkin membahas tentang pemahaman model bisnis kanvas KUPS ya Pak Ade. Iya. Oke, mungkin Pak Ade boleh dijelasin dulu nih model bisnis kanvas KUPS itu sebenarnya apa dan gimana? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Wiranti yang telah memanggil saya ataupun memberi saya kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast Ke-Info ini. Baik, saya selaku koordinator penyuluh kehutanan di KPHP Kerinci ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, baik yang hadir di sini langsung maupun yang berada di rumah maupun yang berada di kantor KPH. Bersama saya di sini koordinator penyuluh, saya berbagi, maksudnya sebenarnya narasumber ini saya sebenarnya tidak begitu sebenarnya tidak pas kepada saya, tapi apa yang saya pahami ini kita berbicara tentang model bisnis kanvas di KUPS yang ada di kelompok kelola perhutanan sosial kita masing-masing. Saya ingin menjelaskan bagaimana suatu KUPS dapat berjalan dengan semestinya. Harus ada beberapa alur yang harus kita penuhi dalam pengembangan KUPS. Di sini ada 9 alur di dalam pengembangan KUPS supaya KUPS kita ini nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan di KUPS kita masing-masing. Model bisnis kanvas KUPS ini adalah suatu alat manajemen strategis untuk mengungkapkan aktivitas secara mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah dimengerti oleh para pembeli produk yang akan kita kembangkan. Nah, seperti itu. Apa ya Pak Ade mengenai manfaat dari model kanvas ini sendiri gimana Pak Ade? Dengan kita nanti menyusun model bisnis kanvas ini membuat KUPS kita menjadi terarah. Artinya begini, pertama misalnya kita menawarkan kepada konsumen, kenapa konsumen tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Artinya di sini kita membuat semacam tawaran kepada konsumen pembeli bahwa konsumen membeli produk saya karena keunggulan produk saya misalnya diolah secara higienis misalnya, kemudian bermanfaat bagi kesehatan misalnya. Nah, jadi itu poin yang pertama di dalam pengelolaan model bisnis kanvas. Membuat suatu usaha di dalam kelompok perhutanan sosial ini menjadi terarah dan jelas kemana arah dan tujuan daripada usaha yang kita kembangkan ini. Kan ada manfaat, tentunya kelebihan, dan di samping kelebihan pasti ada kekurangannya. Kira-kira kalau untuk kekurangan dari model bisnis kanvas KUPS ini sendiri apa ya Pak Ade? Kalau kita berbicara kelemahan, sebenarnya
model bisnis Kampas ini kan ada 9 tahapan yang harus kita rencanakan di dalam menyusun model bisnis Kampas ini. Seandainya ke-9 ini kita terapkan di kelompok KOPS kita, saya rasa tidak ada kelemahan. Mungkin akan membuat kelompok kita akan menjadi itu tadi, menjadi terarah dan menjadi akan lebih maju insyaallah ya. Nah, untuk strategi pembentukan model bisnis Kanvas KOPS ini gimana Pak De? Itu yang pertama. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa suatu KOPS itu harus menyusun rencana bisnis. Alur yang pertama itu adalah kita seperti yang kita sampaikan tadi, kita menyampaikan kelebihan-kelebihan daripada produk kita kepada konsumen, kelebihan daripada produk kita kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Yang penting di sini sebenarnya yang pertama ini adalah bagaimana pemilihan usaha kelompok yang akan dikembangkan. Di sini sebenarnya letak daripada inti kalau suatu usaha itu akan maju, maksudnya pemilihan usaha yang akan dikembangkan produk. Pak Ade, untuk kriteria pemilihan usaha sendiri ini ada nggak misalnya tipe-tipe untuk kriteria yang bagus gitu, gimana? Pemilihan usaha yang mestinya yang sebenarnya setiap usaha itu bagus, tapi yang lebih kita pentingkan laku tidak di pasar. Maksudnya itulah sebenarnya manfaat daripada kita menyusun model bisnis ini. Sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan kita menyusun model bisnis ini menjadi kelompok kita menjadi terarah. Yang pertama tadi itu kan nilai apa yang kita tawarkan terhadap usaha, terhadap produk yang kita buat tadi, apa kelebihan-kelebihan daripada produk kita. Itu yang pertama yang kita susun. Yang kedua itu yang perlu kita pahami siapa konsumen, siapa pembeli dari produk kita ini. Itu maksudnya saya sampaikan tadi ada 9 kriteria. Ini saya sampaikan dulu 9 model bisnis ini kepada teman-teman. Seandainya ke-9 ini kita penuhi, insya Allah usaha yang akan kita kembangkan akan menjadi lebih maju. Nah, yang pertama Bu Wiranti, ini kita udah balik tapi tidak apa-apa. Yang pertama itu kita harus menyusun contoh, misalnya kita punya usaha kopi ya, kopi. Jadi apa nilai tawar kopi ini kepada pembeli supaya pembeli itu tertarik dengan dengan produk kita, ya. Misalnya kopi kita misalnya diproses secara higienis, kemudian harganya terjangkau. Nah, itu salah satu maksudnya nilai tawar yang kita berikan kepada konsumen. Kemudian di dalam penyusunan model Kampas ini, siapa pembeli daripada produk kita ini? Apakah kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah? Sehingga kita tahu bahwa konsumen produk kita ini misalnya kelas menengah ke bawah, artinya dia akan berketerkaitan di dalam proses pengembangan KOPS ini. Maksudnya berkaitan begini. Kita masuk aja yang ketiga.
Baik, kemudian kita kembali yang kedua, Yang ketiga. yang ketiga, bagaimana hubungan dengan konsumen. Jadi bagaimana kita membina hubungan dengan konsumen, artinya begini. Bagaimana pembeli itu kita menjalin hubungan, artinya tidak membeli sekali dia sudah lenyap begitu saja kan? Jadi mungkin hubungannya bisa seperti misalnya memberikan, kan sering kita dengar tuh kita membeli, contoh kita membeli es cendol misalnya ya, atau membeli martabak ya, membeli martabak itu kan diberikan kita semacam kartu langganan, beli 10 dapat gratis 1. Artinya itu menjalin hubungan, artinya biar konsumen bisa kembali lagi. Artinya itulah salah satu bentuk membina hubungan dengan konsumen. Nah, itu Pemasaran ya. iya, pemasaran. Jadi kita harus kuasai itu. Jadi kita harus memahami teknik-teknik seperti itu. Bagaimana konsumen bisa kembali lagi sama kita, atau misalnya kita saling komunikasi lewat WA misalnya kan, atau kita buatkan grup produsen gitu kita misalnya kan. Jadi sehingga mereka akan terus pelanggan gitu. Iya, sehingga kita terjalin terus hubungan dengan konsumen. Tidak misalnya sudah beli sudah begitu saja kita lepas begitu saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah channel. Channel ini adalah saluran pemasaran. Jadi kita pasarkan produk kita ini melalui apa? Misalnya bisa lewat FB, misalnya buat IG ataupun TikTok. Yang milenial itu yang seandainya segmennya kaum milenial, artinya kita bisa masarkan produk kita ini lewat TikTok. Kalau kita misalnya pemasarannya lewat FB, artinya mungkin itu yang melihat FB itu mungkin kelas maksudnya orang tua ya. Iya, dia tidak maksudnya tidak main IG, tidak main TikTok. Artinya kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya saluran pemasarannya itu kalau misalnya segmen kita kaum milenial, kita bisa lewat TikTok. Iya, tergantung segmennya tadi. Makanya kita harus mengenal segmen tadi. Segmen produk kita itu siapa? Nah, maka kita bisa menyalurkan salurannya itu lewat apa? Misalnya itu poin yang keempat. Itu yang kelima gimana Pak? Kemudian yang kelima itu adalah aktivitas. Aktivitas ini kita harus membuat. Ini kan kita buat model bisnis kanvas ini, kita sebenarnya buat struktur sebenarnya. Jadi struktur itu kita nanti ini kita pada hari ini, maksudnya materi kita pada hari ini sebenarnya nanti akan kita berbagi kepada penampil-penampil PS. Nanti seluruh kita penampil PS akan membuat suatu struktur bagan alur daripada KUPS yang sudah mereka tetapkan. Harus jelas nantinya, maksudnya siapa di mana pasarnya, bisa saluran lewat apa, maksudnya kemudian kegiatannya apa saja. Kegiatan ini maksudnya kegiatan di dalam memproduksi produk tadi. Jadi kita harus mulai dari produksi sampai pemasaran sampai jaringan distribusi. Apa kegiatannya di dalam menghasilkan produk tadi. Kita harus sebutkan di bagian struktur itu nantinya. Oke, berarti ini Wiranti udah dapat bocoran duluan nih dari Pak Ade. Iya. Terus Pak Ade, selanjutnya yang keenam gimana? Nah, kemudian yang keenam itu adalah sumber daya. Artinya sumber daya ini ketika kita menghasilkan suatu produk, sumber daya apa yang kita butuhkan, mulai dari sumber daya manusianya, bisa teknologinya, misalnya peralatan-peralatan di dalam mengolah suatu produk, misalnya mesin,
pokoknya alat untuk menghasilkan suatu produk itu apa aja sumber daya yang dibutuhkan. Itu harus kita cantumkan di dalam bagan struktur itu. Nanti kita tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan di dalam pengembangan usaha yang kita tekuni. Mungkin itu yang keenam, Ibu Wiranti. Kemudian yang ketujuh itu adalah rekan bisnis. Jadi di dalam kita mengembangkan usaha yang kita yang sudah kita laksanakan ini, sudah kita tetapkan, siapa rekan bisnis yang harus kita ajak untuk bekerja sama. Bisa jadi misalnya galeri KPH untuk kerjasamanya untuk memasarkan produk. Bisa jadi misalnya kafe-kafe misalnya. Bisa jadi juga di dalam kelompok itu membutuhkan permodalan. Artinya dia bisa menjalin rekan kerjasamanya dengan pihak perbankan, misalnya BRI, BNI, pokoknya yang permodalan itu bisa bekerjasama dengan pihak bank. Jadi itu tergantung sama yang dibutuhkan. Iya, tergantung yang dibutuhkan. Kemudian yang kedelapan. Kemudian yang kedelapan di bagan proses alur tadi itu adalah ada struktur biaya. Jadi struktur biaya ini maksudnya mulai dari proses pembuatan produk, pokoknya apa saja yang kita keluarkan di dalam pengembangan usaha tersebut harus kita cantumkan. Artinya ketika kita sudah membuat struktur biaya, pokoknya struktur biaya itu sekecil apapun biaya itu harus kita cantumkan sehingga kita tahu nanti kemudian kita tahu nanti masuk tak bisnis ini yang kita kembangkan. Jangan misalnya besar pasak daripada tiang nanti. Jadi banyak modalnya. Iya, banyak modalnya daripada pendapatan. Jadi terakhir yang ke-9 aliran pendapatan. Jadi setelah struktur biaya di ke-8 tadi, terakhir aliran pendapatan. Di dalam pengembangan kita usaha ini pendapatan apa saja yang kita dapatkan. Kalau misalnya produk itu mungkin cuma pendapatannya ya penjualan produk ya. Kalau misalnya semacam produk kopi misalnya, ada semacam dia membuat ekowisata panen kopi atau panen madu misalnya ya. Artinya dia bisa juga mendapatkan pendapatan lain dari produk. Arti sebagai edukasi di dalam pengembangan produknya tadi, dia membawa misalnya orang bisa petik langsung kopi, dia juga mendapatkan sumber pendapatan dari itu tadi. Jadi pendapatannya double gitu ya? Iya, double. Jadi sehingga setelah kita hitung tadi, ada maksudnya beruntung, artinya ini usaha bisa kita lanjutkan untuk dikembangkan lebih luas lagi. Mungkin seperti itu. Jadi nanti misalnya nanti kita coba kita kumpulkan penampil kita ini, nanti kita coba untuk bersaling bertukar pikiran di dalam pengembangan KUPS yang sudah kita tetapkan sehingga KUPS kita ini menjadi terarah dan bisa untuk dikembangkan. Dan juga ingin saya sampaikan nanti bahwa di dalam usaha pengembangan usaha perhutanan sosial ini tidak mesti misalnya dalam bentuk produk saja. Artinya kalau misalnya kelompok mengembangkan usaha pendidikan ya, artinya bukan produk, artinya memang itu laku di pasaran, banyak permintaan, tidak apa dikembangkan usaha pendidikan tadi. Nah, kopi misalnya di pasaran laku, misalnya buah ceri misalnya, buah ceri ya
Untuk apa? Untuk apa dalam bentuk produk? Tapi kalau kita setelah kita itu nilai ekonomisnya lebih menguntungkan dalam bentuk produk, ya salahnya kita kembangkan. Tapi itu tergantung lah. Yang jelasnya intinya sebenarnya usaha ini yang di kelompok petani swadaya ini berjalan sebagaimana mestinya, bisa membawa keuntungan untuk masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial. Mungkin itu Bu Ranti. Ade, mungkin terima kasih banyak nih buat infonya, buat ilmunya. Mungkin terakhir nih Pak Ade, ada nggak pesan dan kesannya untuk pendamping PS di KPHT Kerinci nih Pak Ade? Boleh disampaikan nih. Baik, mungkin ini pesan dan kesannya mungkin untuk kita semua. Ya. Artinya saya pun juga selaku penyuluh dan juga pendamping PS juga untuk kita semua. Koordinator nih. Ya, jadi kita harus punya semangat yang lebih. Maksudnya kita harus punya semangat juang yang lebih untuk memajukan usaha-usaha kelompok perhutanan sosial ini. Maksudnya mulai dari yang kecil, artinya jangan mudah menyerah. Memang kita akui bahwa dalam pengembangan usaha ini banyak sekali kendala-kendala yang kita temui. Tapi jangan jadikan kendala itu membuat kita berhenti sampai di situ. Karena orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti ketika dia gagal. Tapi orang yang berhasil itu ketika dia mempunyai moto kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Mungkin itu. Terima kasih. Benar-benar. Oke, ini terima kasih banyak nih Pak Ade. Sekian teman-teman Kimbawers podcast kita kali ini. Semoga nih ilmu yang dikasih sama Pak Ade bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin buat teman-teman nih kalau ada yang mau bertanya atau masih banyak rasa penasarannya nih, boleh ditanya di kolom komentar di bawah. Pak Ade, terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.